Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Raka. Halo semuanya, balik lagi di BJ Bincang Aceh. Nah, di episode kali ini ya. ngapain? Kita ngapain ya kira-kira? Duduk aja, Duduk santai, manis, ngobrol. Tapi ada yang dibahas kayaknya seru nih. Iya dong, pasti. Nah, kalau mungkin kemarin-kemarin di episode sebelumnya tuh kita membahas segala sesuatunya tuh lebih general, lebih umum ya. Hari ini sesuai dengan request dari Rakan ya di kolom komentar itu pengen dibahas tentang daerah yang seru, punya potensi wisata yang kuliner, terus sama masyarakatnya, budayanya, semuanya deh kita bahas. Tapi lebih detail lagi. Lebih detail. Dan Rakan milihnya adalah satu kota yang kayaknya nggak cuman masyarakat Aceh tapi juga hampir di seluruh Indonesia, bahkan mungkin mancanegara tuh pengen nih ke daerah yang satu ini. Di mana sih Tika daerahnya? Nggak gitu. Nggak gitu ya. Di mana sih? Nggak gitu ya. Yang pasti kita semua tahu kalau Sabang. Nah, kita mau bahas Sabang. Kalau Sabang ini adalah salah satu daerah yang menjadi tujuan wisata banyak orang. Nggak cuma semua orang, mungkin makhluk-makhluk yang lain juga. Gaib enggak. Tapi kabarnya makhluk gaib juga banyak ya. Pasti dong. Ini di tengah-tengah kita juga hadir untuk hari ini. Enggak gitu Oke, ya. ngomongin soal Sabang ya, itu jadi salah satu destinasi paling dekat sebenarnya sama Banda Aceh juga gitu. Cuma mungkin sekitar berapa sih? 45 menit 45 kalau menit ya? Pakai pesawat pesawat pagi tempur. Pesawat pagi dong. Ya. Enggak, tapi kalau kapal cepat itu biasanya 45 menit. Tapi kalau kapal lambat itu biasanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Iya, warga lokal kalau Banda Aceh sama Aceh Besar atau sekitar Provinsi Aceh itu bilangnya kapal cepat sama kapal lambat. Bener. Itu dua alternatif yang bisa dipakai untuk pergi ke Sabang. Iya. Nah, alternatif perginya udah ada. Kita pengen tahu nih, apa sih yang ada di Sabang selain itu? Nah, mungkin sebenarnya banyak dari kita tuh yang udah tahu banget di Sabang ada apa aja ya. Tapi sebenarnya inilah tugas kami di sini untuk mengulang. Iya. Mengulang itu semua ya. Itulah tugas kami sebagai Duta Wisata Sabang. Oke. Aduh, takut banget ya mantan duta wisata ya. Enggak, bukan. Oke, soal Sabang, ya ternyata Sabang itu banyak yang bilang nggak cuma Sabang, tapi ada singkatannya. Apa tuh? Santai banget. Santai banget. Jadi orang-orang Sabang itu terlampau santai. Jadi kalau siang mereka itu istirahat siang, jadi santai aja gitu. Ini fenomena itu fakta ya. Fenomena yang terlihat di Sabang kalau pagi itu tuh kayak nggak ada toko yang buka. Ya, siang juga belum ada toko yang buka. Ntar jam 3 atau jam 4 itu baru ada kehidupan di pasar, iya nggak sih? Sore ya. Sore. Nah, mungkin itu ya, santai banget. Tapi itu ada sejarahnya juga Tika ternyata. Oh iya. Oke, saya baru baca juga tadi ya. Oh, kirain karena kamu duta wisata Sabang. Enggak, saya belum terpilih. Tapi mungkin tahun depan bisa ya kali ya. Lobby ya. Lobby ya. Tapi yang saya tahu ceritanya juga yang disampaikan oleh masyarakat Sabang. Kenapa mereka itu siang itu memilih untuk tidur dan sore itu mereka aktif untuk istilahnya buka toko dan sebagainya. Karena biasanya di zaman dahulu ya, bukan dahulu kala. Bukan, dahulu terlalu aja. Jauh ya, dahulu. Misalnya zaman dulu itu kapal-kapal dari luar negeri atau kapal-kapal barang itu sampainya biasanya sore. Nah, jadi mereka siang itu memilih untuk santai beristirahat dulu gitu. Atau pagi biasanya kan ada tuh agak sedikit rame ya pagi ya. Pagi ya ramenya lebih ke yang mau ke kantor gitu atau sarapan. Tapi kalau untuk yang berdagang itu memang yang Tika lihat sendiri sih itu kayaknya sore. Gitu. Iya benar, itu ceritanya menarik ya. Jadi mereka benar-benar mempersiapkan diri untuk tamu datang di sore hari. Iya. Baru buka warung tuh. Baru buka warung rame-rame gitu. Berarti di Sabang itu kalau berdagang, punya usaha, warung atau ya yang sejenisnya itu memang untuk tamu dong kalau gitu. Untuk tamu. Jadi mereka udah terbiasa menerima tamu atau orang-orang luar yang datang ke Sabang gitu. Karena kalau nyambut teman sendiri kan males kan jadinya. Iya juga. Wah, dia lagi. Ini ngutang ini pasti. Oh iya, ini kalau mau datang ke sini udah deh. Nih
PR bentar nih. dulu ya, bentar. Oke, oh gitu. Nah, Iya, ternyata menarik. ini fakta baru Fakta ya baru. yang ternyata sejarahnya seperti itu. Oke, jadi oke. jangan heran kalau mungkin teman-teman nih rekan-rekan yang main ke Sabang itu melihat toko-toko dan pusat perbelanjaan itu bukanya baru sore. Dan mereka memilih untuk istirahat di siang hari. Kenapa nggak kalau kantoran juga gitu ya? Saya pengennya Maunya ya? kayak gitu ya. Jadi kayak siang itu saya pulang aja Iya, tiduran kayaknya. nggak apa-apa deh kita penempatan di Sabang ya, nggak Lebih masalah gitu. santai Tapi gitu kerjanya kan. benar-benar santai Iya, banget. tapi tetap juga. serius. Santai, Berkedok ya. Santai tapi serius. Santai tapi serius. Oke, Tika, kamu kan kemarin juga sempat ke Sabang kan? Iya. Kalau boleh tahu kemana aja nih destinasi yang kamu tuju selama di Sabang? Sebenarnya kalau ke Sabang itu kan kayaknya nggak cukup 1 hari ya untuk kita muterin objek-objek wisata yang ada di Sabang gitu. Benar. Saking banyak sekali pilihan. Nah, kebetulan waktu Tika main ke sana itu Tika memilih satu tempat yaitu Pulau Klah untuk dieksplor waktu itu. Oke, Pulau Klah itu berarti posisinya di mana dia tuh? Titik koordinatnya bukan ya? Di bujur timur, Bujur lintang timur. timur ya di mana? Enggak. Kita Jadi tahu. Pulau Klah itu sebenarnya nggak jauh dari kota, Ki. Oke. Dan memang sebenarnya Pulau Klah ini juga belum dibuka untuk umum juga sih sebenarnya. Jadi kebetulan kita harus bawa PS pemuda setempat Oh ya. iya, oke. Bawa guide ya, bawa Untuk guide ya di situ. bawa pemuda setempat untuk bisa akses ke Pulau Klah tersebut gitu. Jadi Oke. tapi nggak sejauh Ibo Oh gitu. iya, jaraknya kalau misalnya nyebrang dong berarti? Nyebrang. Itu berenang? Bisa berenang kayaknya. Enggak Berenang. gitu juga konsepnya. Nyebrang tetap pakai boat ya atau juga kapal kecil gitu. Tapi nggak lama dan nggak jauh gitu. Ya mungkin kayak di Ibo itu nyebrang ke Pulau Rubiah ya. Oh iya, jadi jaraknya nggak terlalu nggak terlalu jauh dan jauh. bisa dijangkau menggunakan boat. Dalam artian itu berarti efektif dong kalau misalnya Iya. pergi ke situ, cuma belum dibuka untuk umum. Iya benar, dan ini sebenarnya bisa jadi salah satu pilihan tempat wisata juga. Kenapa? Pertama nggak jauh dari kota gitu. Jadi kalau kita memang nginapnya di kota tuh kita bisa juga loh main ke pulau gitu, iya. main ke pulau nggak melulu di Rubiah yang dimana kita tahu Pulau Rubiah itu ya siapa sih yang nggak menginjakkan kaki di Pulau Rubiah gitu. Iya benar. Nah, Saya belum sempat sih karena terlalu dalam. oh belum ya, Karena iya kejauhan juga. kan, kalau Kamu misalnya- lebih ke diving ya, bukan menginjakkan Saya kaki ya. diving aja sih. Karena kalau misalnya kalau Pulau Rubiah, nah di musim libur itu terlampau rame memang ya, karena destinasi Sabang kan udah banyak yang pergi juga dan memang sudah terkenal juga. Jadi kalau misalnya ke Pulau Rubiah, itu kalau di musim liburan itu pasti saya nggak ngelihat ikan lagi. Lebih ke lautan manusia gitu ya. Iya, sama kaki orang kan. Berenang kaki orang, berenang kaki orang. Iya juga, iya. Sampai saya bisa kenalan mungkin di laut ya. Ini gimana? Dari mana? Ramenya, Gimana ya, kabarnya? saking Waduh, jadi ramenya. kami ngobrol. Oke. Jadinya ngobrol di Jadi di dalam laut. itu sambil diving sambil ngobrol. gitu ya. Sambil ngobrol gitu. Pakai Karena kan bahasa isyarat. tubuh gitu ya. Tapi apa nih? Kalau diving Hmm? berkomunikasinya gimana coba? Komunikasi sama Kalau Tika ikan. kan belum pernah. Sama sesama yang diving. Iya, jadi misalnya kita mau ke kiri atau mau ke kanan atau mau suruh teman nunggu nih gimana? Pakai bahasa tubuh dong. Misalnya mau ke kiri, Bahasa tubuh. kiri. Itu senam dong. Nge-gym Anda di dalam bahasa di dalam tubuh. laut. Enggak Oke. dong. Tapi yang pasti memang menarik ya kalau misalnya ngomongin soal Sabang, ternyata Ibo sama Rubiah itu Iya. kan jadi destinasi yang paling diburu Iya, kalau benar. udah ke Sabang. Terus apalagi ya kalau ke Sabang, makanannya deh, makanan. Sate gurita. Sate gurita. Udah pasti diburu juga gitu. Sebenarnya apa sih bedanya sate gurita dengan Sate ayam. Sate ayam? Beda dong. Iya, dari Pasti. jenis hewannya juga Jenis udah hewannya beda. juga udah beda kan. Tapi sebelum kita masuk ke makanan ya, pantainya aja itu nggak bisa habis dalam 1 hari, Ki. Benar. Kenapa? Karena itu banyak banget pantainya. Jadi Tika pernah ada saat itu main ke Sabang dan benar-benar mau explore pantainya di Sabang. Pernah ada satu masa dan itu memang benar-benar kita kayak oke, di sini tuh di satu pantai ini indahnya beda, lain nanti di pantai yang lain lagi tuh beda lagi gitu, keindahannya beda-beda, pokoknya beda-beda, serunya beda-beda, enaknya beda-beda, pemandangannya gitu. Benar. Dan memang
Mungkin kalau sebagian besar orang ke Sabang ya memang nyari pantai nggak sih? Nyari mereka? pantai dong pasti. Kalau misalnya nyari kerjaan mungkin kan agak susah kan. Itu di ibu kota sih. Iya di ibu kota kan. Ya, Makanya orang nggak lebih ke memilih Sabang. nyari pantai kalau ke Sabang. Nah, kayak Tika bilang tadi ada beberapa pantai. Contohnya Iya. kayak Pantai Ano Hitam. Iya, benar. Yang memang pasirnya itu warna hijau. Oke, iya, dan ini di Sumur Tiga juga ya? Ya. Nah itu juga kan banyak pilihannya tuh pantai yang di Sumur Tiga, ada beberapa, malah ada di pantai Sumur Tiga itu ada yang kan resortnya kan beda-beda ya, tapi di pinggir pantai yang sama, tapi bisanya view-nya bisa beda juga padahal masih di bibir pantai yang sama gitu. Benar. Kenapa ya bisa sekeren itu ya? Itulah ciptaan Tuhan. Kita bersyukur sebagai manusia kita menikmati. Selain itu juga dari itu. Oke, maka dari itu kita tutup. Enggak dong. Tapi selain itu juga banyak pantai-pantai apalagi ya? Pantai Gapang, pernah tahu Oh nggak? iya benar-benar Pantai Gapang. Nah itu kalau Gapang kan kayaknya lebih tenang gitu Lebih ya tenang, pantainya ya, lebih ya. terus banyak Lebih sopan gitu ya. behave ya, Karena lebih enggak lebih tenang, enggak emosional Nggak gitu emosional, ya. penyabar. Penyabar. Ini ngomongin pantai atau orang sih sebenarnya? Pantai Ki, Oh, pantai. karena memang kan pantainya tuh enggak apa sih, kayak di bawahnya tuh banyak ini loh. Ambal. Apa sih? Rapi banget pantai ada ambalnya. Karpet merah Karpet dong. merah dong. Aduh, kerang ya? Oh iya, kerang. Kerang atau kerang ya? Yang mana sih yang kerang? Umang-umang. Umang-umang. Iya, umang-umang beda, umang-umang beda lagi. Jadi tuh pantainya ombaknya nggak tinggi. Ombaknya nggak tinggi, tapi karena ombaknya terlampau santai. iya gitu. gitu. Dan lebih banyak itu tadi, karang-karang itu tadi. Ya, karang taruna. Ibu-ibu Karang, dong. karang, bukan karang ya. Nah, karang yang kecil-kecil Oke. gitu. Nah, itu yang lebih tenang kalau di Gapang. Kalau Oh, iya. cari ombak, ya mungkin ombak kehidupan Lebih keras, Lebih ya, keras dan lebih daripada menantang ombak daripada Sabang. ombak laut ya. Nah selain itu juga kayak Tika bilang tadi, tipikal pantai yang tenang itu Iya. cocok untuk berenang nggak sih? Iya, Jadi benar. istilahnya nggak terlalu berhadapan dengan ombak yang besar Iya, dan resikonya juga lebih kecil gitu kan. Paling resiko untuk orang yang emang nggak bisa berenang, itu resiko-resiko yang bisa didapati. Untuk gitu. snorkeling juga bisa ya kalau Bisa. yang lebih tenang kayak gitu ya? Iya, dan Sabang itu kan terkenal sama biota lautnya juga, kayak ikan, terus karang, kayak kamu bilang tadi, benar. terus mungkin bisa nemu penyu juga gitu. Iya benar, dan memang kan apa ya, biota lautnya itu seindah itu, Benar. sebanyak itu, apalagi juga yang terkenal tuh Nemo. Ya, Nemo yang ternyata ada di Sabang gitu. Benar. Terus juga yang biru-biru juga banyak tuh. Kamu dong. Saya dong. Saya. Dory dong ya. Ada Nemo, ada Dory. Karena ingatannya jangka pendek. Sama. Sama banget. Jadi pas nonton Finding Nemo, Finding Nemo, iya benar. Iya, benar. Finding Nemo sama Finding Dory kan Finding ada dua. Dory, ya jadi pas nonton kayak melihat diri sendiri. Melihat diri sendiri Ini memang. saya. Ini saya. Oke, aku ingat. Oke, aku lupa gitu ya. Oke. Sepersekian detik. Sepersekian detik. Memang ketika ngelihat Dory, Ya. Hai, Hai. it's me. Langsung ya. Oke, nah tapi itu serunya. Dan di Pulau Klah itu ternyata Ki juga itu disebut dengan Kampung Nemo. Karena memang Nemonya iya, sebanyak itu. Dan kita tuh nggak harus diving untuk bisa ngelihat demo. Ngelihat demo. Bakar ban dong. Demo. Nggak. Turunkan harga minyak. Turunkan harga minyak. Kita Turunkan. nggak harus kita nggak harus diving untuk melihat Nemo gitu, oke. karena kita tuh berdiri aja di kayak misalnya dari bibir pantai berapa meter ke depan gitu, itu Nemonya tuh udah kelihatan. Oke, Jadi untuk berarti- orang-orang yang nggak bisa berenang kayak saya itu ngebantu banget. Berarti ngebantu banget untuk bisa ngelihat Nemo Iya. dengan effort yang tidak sebesar mungkin yang kayak di Ibu ataupun Iya di benar. Rubiah. Oke, berarti kamu bilang tadi ada Kampung Nemo di situ Iya, ya? Kampung Nemo. Berarti memang ada geci di situ, ada kepala lorong. Kebetulan saya ketemunya waktu itu sama kepala lorong. Kepala lorong yang Sama saya kepala lihat lorong. di rumahnya dia nggak kemana-mana tuh, nggak keluar-keluar di iya. situ aja mainnya. Oh, Jadi jadi, memang beneran Ki, mungkin itu kepala lorong sih. Jadi mungkin Dia yang di menyambut rumah tamu. Jadi waktu saya di situ dia nggak kemana-mana, dia memang bener-bener di situ aja. mungkin kayaknya itu ini deh, ibu rumah tangga kan sih? Iya juga Jadi ya. dia stay di Udah, rumah stay aja. di rumah aja. Kebetulan lagi COVID di situ. enggak, kebetulan itu berapa bulan yang lalu COVID udah habis ya. Oh, COVID udah selesai ya? Tapi memang itu kan saya berdiri tuh. Nah itu rumah Nemonya tuh memang ada di situ kan. Rumahnya minimalis nggak? Minimalis kebetulan, minimalis banget ya. Tapi beneran kayak di film loh. Memang iya. rumahnya memang beneran kayak di film. Berarti film itu melakukan survei Melakukan dulu.
Saya kira melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Enggak, jadi beneran rumah Nemo itu ada. Sama kayak di filmnya. Kayak di filmnya. Oke. Terus Nemonya tuh di situ, di dalam rumahnya itu kan, nggak kemana-mana. Ya itu mungkin pemulia Jame ya. Jadi karena saya datang ke situ, jadi dia nggak kemana-mana. Dan untuk orang yang nggak bisa berenang kayak saya tuh benar-benar bisa ngebantu. Kan diving nggak mungkin nih karena nggak bisa berenang juga ya. Mungkin aja kalau dibantu sama apa sih namanya? Sama Nemonya. Sama Nemo. Yuk sini dibantu. Pio dia sambil bawa sirup kan. Pio Tika. Enggak gitu konsepnya. Oh, dibantu sama guide-nya. guide-nya. Guide gitu ya. Tapi Tika saat itu memilih snorkeling. Oke. Tapi pakai pelampung. Sama aja dong di permukaan. Jauh juga Nemonya. Nah, kamu tadi bilang rumah Nemo. Rumah Nemo itu ternyata namanya Anemon. Oh, Anemon. Anemon. Nggak tahu ya, kirain Doraemon. Kantong ajaib dong. Kantong ajaib. Beda. Nah, Anemon. terus kalau misalnya di Pulau Oke. Klah itu berarti kelebihannya itu. Cuma mungkin kedepannya setahun atau 2 tahun lagi bakal dibuka untuk umum ya. Iya, mungkin gitu. Tapi mungkin nggak sekarang gitu, karena itu sekarang dalam proses pembenahan gitu ya. Jadi memang lagi dibuka lahannya, terus dibikin tempat yang lebih proper, Oke. supaya kalau ada tamu-tamu yang datang lebih lebih bisa menikmati tempat itu gitu. Lebih Pulau nyaman, Klah, lebih fasilitasnya nyaman. udah ada juga Selama ini gitu ya. memang ada, tapi kapal-kapal yang lewat tuh biasanya ada beberapa yang berhenti Oke. di Pulau Klah tersebut gitu, tapi enggak untuk bermalam yang misalnya kayak nginep terus juga main lama tuh enggak gitu. Memang yang udah kita bahas tadi pantainya, terus juga yang memang menonjol lah dari segala sisi itu memang pantainya gitu ya. Makanannya juga nggak kalah Ki, seperti yang sudah Oke. kita bahas tadi. Makanannya juga nggak kalah, yaitu salah satunya adalah sate gurita. Sate gurita, saya sering nyobain sate gurita kalau misalnya ke Sabang, itu kayaknya jadi salah satu makanan favorit kalau ke sana karena memang rasanya enak banget juga gitu. nah. Rasa gurita, iya dong pasti. Nggak mungkin rasa kucing. Masa Nggak rasa mungkin kucing? dong ya. Tapi sate gurita ini apa cuman ada di Sabang ya? Baru-baru mungkin pelopornya kali ya. Pelopornya ya? Pelopornya dari Sabang karena di sana juga banyak gurita kan. Karena ya pinggir ini juga ya gitu ya. Pinggir danau, Enggak, pinggir laut, pinggir jalan. pinggir jalan. Enggak, tapi memang kayaknya semua yang kesana tuh nyari Sate sate gurita gurita. nggak sih selain mie sedap? Mie sedap. Iya Bukan kan? mereknya ya mie sedap ya, tapi ya karena ada merek nasional namanya mie sedap. Oh iya Nah, benar. ini kan Enggak, ini bukan. beda lagi. Ini beda memang lagi. mie sedap yang adanya tuh di Sabang. Jadi kayak semua orang kalau ke Sabang juga udah nyobain mie sedap belum gitu Iya. ya. Mana mie sedap ini pindah-pindah lagi, nyarinya Benar, susah ya. Benar. Dan mereka juga siangnya kan nggak buka. Benar, Mereka jadi cuma pagi sama kayaknya sore nggak buka deh mereka juga. malam ya. Malam juga nggak tahu. Ada malam buka. Ada ya? Buka. Malam juga buka Udah mereka saya ya? hubungin yang punya. Oh, oke. Ownernya. Buka nggak malam ini? Buka nggak. Yaudah, Saya yaudah, cari kita buka. ownernya gitu. Kita Jadi buka. nggak buka, dipaksa buka karena Iya. kita mau ke sana. Tapi segitu legendnya atau segitu beda rasanya sampai kita tuh harus nyari mie sedap itu ya di Sabang gitu. Iya karena memang nggak buka cabang juga ternyata kan. Mereka cuma ada di Sabang dan jam bukanya itu terbatas dan ada 2 varian juga kan. Oke. Yang goreng sama yang basah. Oh, wow. Yang kuah lah istilahnya ya. Kalau yang basah kan ribet kan. Yang kuah aja deh kita bilangnya. Iya karena kalau yang basah kenapa? Basah kenapa gitu kan. Siapa yang basah gitu. Kehujanan. Gitu konsepnya Ki, Iya ya. benar. Selain Tapi, itu ada juga apalagi makanannya? Seafood lah ya, kalau di Seafood, sana ya ya, pasti seafood. seafoodnya Benar, gitu. benar. Itu kayaknya ke rumah makan manapun kita pergi, seafoodnya segar. seafoodnya seger. Terus juga ada satu rumah makan yang juga terkenal Ki. Aduh apa ya nama rumah makannya? Itu terkenal banget, ada foto presiden di situ. Oke. Nah, jadi Kayaknya saya tahu deh. standar ukuran rumah makan ini terkenal, enak dan ya gitulah ya. Teruji gitu adalah ada foto Pejabat. presiden atau Ya, pejabat. atau pejabat. Nah, foto atau pejabat. artis ya. Itu biasanya apa namanya? Makanan di situ enak. Jadi pastikan kalau misalnya kalian pengen dicap restorannya atau tempat makannya enak, Ada foto kita. ada foto kita, boleh ya silakan. Yang mau endorse Ya, mau makanan endorse ya boleh. restoran. Makan siang atau makan makan siang. pagi ya. Kayak bebas. hari ini ya, boleh Kayak lah hari ya. ini kita belum makan siang. Snack-snack Tahu, gitu ya. boleh ya untuk jadi sponsor kita di DJ ini boleh. Iya, bisa boleh langsung banget. kita Masih ada promoin
ini kita udah sangat marketing ya. Iya, ini space-nya masih ada di tengah Space-nya sini masih ada di bisa. sini, Nanti bisa produser duduk bisa di nambah-nambahin sini, di gitu depan kiri ya. kanan bisa. bisa Tuh masih banyak tuh di nyicipin. sebelah sana, bisa di sebelah sana, bisa. Jadi yang mau endorse. Banyak, space-nya banyak. Tinggal kalian aja nih yang masuk ke sini. Oke, ya. Untuk makanan udah se-oke itu. Selain tadi apa? Sate gurita, mie mie sedap, sedap, seafoodnya juga. Seafoodnya. Terus di sana juga ini Ki, pizza. Nah, pizza yang dijual di Sabang itu juga rasanya beda loh. Rasa gurita. Enggak dong, Rasa mie rasa sedap. pasir. Enggak, Itu tapi pizza seenak berpasir itu. dong jadi. Enggak, pizza yang dibikin sama mereka tuh beda rasanya, enak gitu. Kenapa? Pokoknya beda dengan pizza-pizza yang dijual di Itali. enggak di Itali, Di Banda Aceh lah istilahnya ya, mungkin gitu. ya. Kenapa? Karena ternyata Tika pernah nanya ini, kok bisa beda gitu ya, rasanya kok bisa enak? Karena ternyata kokinya itu langsung dari Perancis atau Italia gitu. Oke. Jadi memang itu kan makanan yang berasal dari Itali, Prancis. daerah sebelah Selawah lah ya, gitu ya Di kan. mana? Melbourne. Iya, sebelah Selawah lah ya gitu. Sigli dong. Jadi Eropa, memang apa ya, cita rasanya tuh beda. Itu Tika pernah rasain pizza di salah satu penginapan di Casanemo sama di Freddy's, itu Oke. juara. Itu pizzanya juara. Oke. Kalau Tika rekom sih gitu. Oke, Karena boleh ternyata ya. kokinya itu chefnya itu memang orang sana gitu tadinya. Terus diturunkan lah ilmunya ke mereka-mereka yang ada di Sabang. Karena gitu. saya punya pengalaman kayak Zong gitu sih, beli pizza, katanya ini ada varian baru bang, pizza kacang sama meses kan katanya kan. Lah kok beda? Mungkin kan karena unik kan. Iya, Yaudah iya. saya pesen gitu. Pesen. Ya udah saya pesen satu ya. Pas datang kan sebenarnya martabak manis. Emang bulat sih. Nggak Saya pas salah lihat, sih. iya sih bang bulat. Cuma Iya. kok kayak gini bentukannya? Iya, Ini berarti martabak. namanya aja yang diubah Ki. Iya, mungkin biar harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal ya. Namanya pizza, ya. Pizza kacang dong. Ada juga yang pesannya omelet. Omelet. Nah, omelet nih oke, ya. Oke, omelet. Tapi Ini pas- bahasanya keren nih. Iya, omelet gitu. Pas datang telur dadar dong. Telur dadar dong ya. Beda, guys, BTW Memang ya. kalau makanan kalau udah ada nama Inggris-Inggrisnya atau nama modernnya yang lebih bagus lah, Itu pasti harganya bisa 3 pasti kali lipat. lonjak 3 kali Teh lipat. manis, Jadi iced tea. iced tea harganya jadi 20.000. Jadi Teh manis 20.000. 2.000 guys ya. Iya. Jadi ya Salad gitu. with coconut sauce. Peanut sauce. Peanut sauce. Padahal Gado-gado guys. gaduh. Iya benar-benar. Jadi memang ya itu juga ada ya tuh di menu-menu makanan itu kan memang rata-rata kan bahasanya bahasa Inggris bahasa ya. Inggris Iya benar gitu. Jadi istilah-istilah makanannya itu juga pakai bahasa Inggris yang bikin Benar. kita kayak oke, keren banget nih aku makan ini gitu ya. Pas datang ya itu tadi ya telur dadar, ya gado-gado, pecel ya. Males jadinya. Tapi nggak apa-apa. Itu salah satu pengalaman makan di Sabang gitu. Selain memang yang sudah kita rekomendasi tadi. Benar. Ya. Selain itu Oke. juga ada kue bapia. Oh iya. Bapia Sabang. Nah ini juga yang paling terkenal Benar. di Sabang gitu. Ini kayaknya memang udah jadi oleh-oleh khas Sabang. Selain itu juga terakhir saya ke Sabang, kalau dulu itu pas zaman SMP atau SMA mungkin ke Sabang, itu bapianya kan pasti isiannya kacang hijau. Iya benar. Atau apa sih yang paling mentok? Nggak ada sih. Yang Kacang paling- merah Kacang yang merah. kena, iya. Kacang merah. Tapi sekarang itu udah ada isian coklat. Iya, benar. Udah ada isian keju. Nah itu inovatif banget gitu orang-orang Sabang Iya udah mulai benar-benar. ngebuat bakpia dengan rasa yang kekinian. Iya, setuju banget. Dan uniknya lagi yang rasa varian-varian terbaru itu Ki nggak ada di tempat lain. Nggak ada gitu. di tempat lain, Jadi cuma ada memang di Sabang. Di Sabang gitu. Jadi kalau Gitu. kita misalnya mau nyari di Banda Aceh tuh nggak ada Benar, gitu. Tapi benar. kalau yang isian kacang hijau dan lain-lain mungkin masih ada ya Mungkin dijual ya gitu. Yang memang dari Sabang dibawa ke sini. Tapi kalau yang isian coklat dan yang baru-baru itu nggak ada guys. Jadi memang harus ke Sabang Sabang. dulu untuk bisa mendapatkan varian terbaru itu. Iya, ke Sabang atau ke Pulau Weh. istilahnya Pulau ya. Weh. Tapi sebenarnya Sabang sama Pulau Weh itu kan dulu isunya tuh beda ya. Sebenarnya Ya sama beda apa? ceritanya ya, katanya ya. Pulau Weh sama Pulau Sabang. Kalau Pulau Weh itu ceritanya karena katanya, nah ada urban legend juga nih. Oke. Ada urban legend juga katanya kenapa dibilang Pulau Weh? Karena dulu katanya Pulau Sabang sama Banda Aceh itu nyambung.
Nah, mungkin karena lagi marahan atau ada konflik tertentu, akhirnya misah. Misah, nggak gitu konsepnya. Enggak dong. Ya, Ya, jadi mungkin karena ada bencana alam atau Iya. apa sebagainya, katanya mereka itu misah. Dan itulah disebut sebagai Pulau Weh. Pulau Weh. Weh. Oke. Atau mungkin karena bentuknya yang kayak huruf Nah, itu benar W. juga. Iya, kayak huruf W kan. Kayak huruf W. Kalau dilihat bentukannya memang nggak terbentuk jelas. Kenapa nggak Pulau W? Kenapa harus Pulau Weh ya? Kalau Iya juga ya. memang Saya nggak ikutan pas rapat Rapat waktu itu ya, paripurna jadi itu ya? saya nggak sempat Oke. mengajukan opini saya yang opini. itu. Oke, gitu. tapi mungkin kalau rekan-rekan ada yang tahu sejarahnya boleh. Boleh komen lagi. di bawah ya. Kalian bisa typing sesuka kalian ya. Yang anak-anak Sabang mana nih, rekan-rekan dari Sabang? Bener. Coba deh komen lagi apa mungkin ada ini Bang, sebenarnya ceritanya kayak gini gitu. Iya, benar. Jadi mengedukasi teman-teman yang lain Yang juga lain dan kita gitu juga kan. nih yang mungkin Benar. dari tadi nebak-nebak aja ya. Cuman berdasarkan apa yang ada di pikiran kita Iya, sendiri gitu. Kita urban legend aja Urban legend mainnya. gitu ya. Yang aman aja ya. aman aja, Nggak berani gitu. opini. Atau ada kuliner-kuliner baru di Sabang? Iya, boleh. Tahu dong Boleh apa banget. gitu, tempat-tempat baru yang baru dieksplor gitu. Kayak saya tahu juga itu ada gunung api bawah laut. Oke. Nah, itu di daerah Kamu mau explore? saya mau explore, tapi saya mikir-mikir dulu. Tapi itu katanya spot diving, Ki. Spot diving juga, dan itu Cuma menarik. agak-agak takut ya diving di situ. Iya, kalau meledak tiba-tiba saya larinya kayak gimana? Berenang aja nggak kenceng. Berenang aja masih sebelah kiri sebelah kanan Sebelah gitu kiri ya. sebelah kanan kan kita nggak tahu kan. Nah, Tapi daerah menarik. ini juga nih, daerah Jaboy. Jaboy, Nah. itu gunung api juga ya katanya. Ada belerang juga kan di situ. Iya, kalau nggak salah ya. Tapi itu jadi wahana juga di situ. Oke. Nah, di Jaboy ada apa kayak water boom gitu-gitu Saya katanya. kira daerah. warteg tadi. Ya, nggak warteg juga sih ya. Sama air terjun juga ada. Air terjun, pria iya, anak laut gitu. kalau saya nggak salah itu namanya. Nah, itu menarik juga, salah satu destinasi nggak cuma pantai. Iya, benar. Tapi ada wisata gunungnya juga. Gua hutannya. juga ya, Gua. gua terus gua apa aja sih, gua sarang. Gua apa ya? Gua gua apa yang apa? bisa diminum? Aduh. Gua teh malah apa sih? Gua Gua apa? Oke. jus guava. Jus gua. Jus guava. Thank you ya, akhirnya bisa dapat jawaban dalam sepersekian detik ya. Oke, Tadi cepet saya ya. tadi Ini saya udah lumayan bingung. cepet loh. Oke. Oke. Ini sebenarnya lebih ke pengalaman aja ya. Benar. Oke, nah tadi kita udah ngobrolin juga tentang apa sih tadi, udah pantai, terus Pantai makanannya. udah, makanan udah. Penginapan, Ki. Penginapannya juga udah banyak penginapan bagus loh. Kayak tadi kamu sebutnya ada Casanemo, terus Iya, ada benar. Freddy's. Itu jadi spot foto juga buat Iya, siapa yang benar. pergi ke sana kan. Kadang-kadang tuh nggak harus nginap di situ ya, nggak Foto-foto harus aja nginap gitu. di situ, untuk foto aja juga bisa dan boleh di situ. Bahkan Casanemo aja itu pernah jadi salah satu tempat atau juga penginapan terbaik se-Indonesia. Wah, Wah, keren kan gitu ya. keren. Karena Kapan- memang dianugerah pesona Indonesia kalau nggak salah. Wah, itu keren tuh. Iya. Jadi istilahnya gak cuma bisa nginap di situ, tapi ada kebanggaan sendiri nggak sih? Dan iya, benar. itu kalau udah dapat penghargaan kayak gitu kan udah dijamin penginapannya bagus. Bagus, benar. Servisnya juga Pasti bagus, gitu ya. gitu. Jadi pokoknya yang kira-kira fisiknya masih bagus boleh tuh nginap di Casanemo. Iya. Karena kan kita tuh kalau udah di apa sih namanya ya? Di mana? Tempat ininya apa? Pondok, bukan pondok, apa sih? Di pondok, di kafe. Bukan. Kamarnya Di di kamar ya, di Wah, kamar. ribet banget bilang Iya, kamar kan. kamar. Dari tadi saya mikirnya Tapi kan kamarnya apa kan ya? di Di pondok. kayak pondok gitu apa sih? Pokoknya gitu, kalau udah di kamar itu kan Casanemo kan dia agak turunan ke bawah gitu ya gitu. Jadi kalau yang fisiknya masih kuat oke sih, karena kadang-kadang kalau kayak saya tuh udah di kamar kayak nggak sanggup turun, kalau udah turun nggak sanggup naik gitu. Gitu ya. Jadi butuh diskusi dulu, butuh pertimbangan yang berat. Bukan karena fisik juga sih, lebih ke mager. Lebih ke mager ya Lebih sebenarnya. ke mager. Karena bentukan kamar di sana kalau saya nggak salah itu memang bukan kayak hotel pada umumnya Iya, gitu kayak kan. bungalow nggak sih? Kayak bungalow ya Nah, jatuhnya itu ya. tadi yang dari tadi saya mau sebut itu Tuh bungalow. ya, akhirnya Ya. alhamdulillah kita sudah Alhamdulillah menemukan kata sudah yang menemukan tadi Tika cari. Kata yang tepat. Oke. Selain itu juga ada Freddy's. Hmm. Dan kalau misalnya
yang kamu cari hotel yang memang kayak hotel biasanya, itu Ya. juga ada namanya Matai Resort. Oke, iya Itu benar. ada benar. kolam renangnya. Ada kolam renang juga. Dan itu bentukannya hotel kayak biasa, kayak Iya, tapi kamar. memang nggak ada urutan gitu. suguhan pantai ya. Suguhan pantainya tapi nggak ada. Iya, tapi gitu. bisa banget untuk ya istirahat gitu. Bener. Memang di hotel yang lebih proper lah kita bilang. Walaupun nggak ada pantai, tapi ada loh di Matai Resort itu yang tempatnya tuh agak turun, terus kita bisa langsung ke pinggir laut, cuman nggak ada pantainya benar. gitu. Istilahnya kalau ke Sabang udah banyak pilihannya nih. Hmm. Kamu milih hotel atau penginapan yang konvensional kayak biasanya Iya, untuk iya. buat acara bisa, atau yang lebih ke nature-nya Iya, gitu, yang lebih benar. alam gitu, yang alami gitu kan. Tinggal dipilih aja nih mau jadi backpacker kah ke Sabang, mau liburan ala princess kah, Benar. atau mau gembel ya. Mau gembel ya, Terserah. mau tidur di Bisa mana aja semua, ya. bisa semua ya. Iya, bisa semua. Karena kayaknya ada juga tuh teman Tika yang katanya mau ke Sabang nih, mau ke Sabang, tapi dia cuma bawa kayak satu ransel aja dan bisa bertahan untuk 5 hari. Itu gimana Wah. sih ceritanya ya? Itu menarik juga, kayaknya bisa kita undang Bisa deh, kita sesekali undang kita cari nih ya. tahu ya. Gimana cara dia pakai baju yang gak seberapa banyak itu untuk 5 5 hari. gitu ya. Kayaknya Manajemen basah, kering, pakai lagi, jemur lagi, kering. Pas jemur, gitu-gitu aja ya. gitu ya. Wah, menarik gitu. Kisah hidupnya menarik untuk Kisah dibahas hidupnya. dan kita nggak tahu budget yang dia keluarkan berapa. Berapa? Iya. Tapi sebenarnya itu tadi Ki. Sebenarnya kita bisa menyesuaikan liburan ke Sabang itu dengan budget berapapun. Benar. Iya kan? Jadi nggak ada tuh patokan kita tuh harus punya budget 1 juta untuk bisa ke Sabang. Nggak selalu ya. Di luar Benar. transportasi misalnya. Apalagi kalau kita bawa kendaraan sendiri, paling ongkos angkut kendaraan kita Ongkos aja. angkut kendaraan aja gitu kan. Yang paling penting adalah keinginan, Tawakal niat, dan tawakal. tawakal ya. Ini konsepnya apa sih? Ini program apa sih? Program apa sih? Ya, yang pasti apa ya? Penginapan-penginapan yang ditawarkan Sabang sekarang sangat bervariasi. Ada juga penginapan yang tidak menyuguhkan pantai tapi danau. Danau, Terus juga ada apa sih? kayaking, apa sih yang kayak boat kecil kayak gitu ya? Ya, kayaking. ayo, bukan. Bisa Ayo, dayung? iya, Bisa iya, dayung? benar-benar, ya, ya. Di atas air? Iya benar. Kok di atas pohon kan Kok di atas nggak pohon bukan mungkin. dong. Itu kan ada danau juga kan di Sabang kan? Iya, makanya itu. Jadi ada penginapan yang depannya tuh langsung kayak danau gitu. Tapi sebenarnya ke depannya lagi itu dia bisa langsung nyebrang ke Pulau Klah. Oh iya. Wah, Danau menarik. Anak Laut. Nah, Iya, kalau di Danau Sabang Anak Danau Laut, Anak iya. Laut ada gitu. Nah, jadi Itu jadi sumber air juga buat orang di sana ya? Iya benar-benar. Jadi memang sebanyak itu sekarang pilihannya. Kalau dulu kita tuh ke Sabang taunya ya mungkin cuma 1, 2 atau 4 penginapan. Kalau sekarang kita malah bingung milih mau nginep di penginapan di mana sana, iya. gitu saking banyaknya gitu. Tapi nggak jarang juga sih orang yang kalau ke Sabang tuh nggak mau kemana-mana Ki. Jadi memang dia milih penginapan yang jauh dari kota untuk ya udah stay di situ aja. Healing dong. Healing Iya. judulnya. Kalau saya bingung juga sih sebenarnya kalau ke Sabang milih penginapannya. Karena Nggak ada yang murah. Ada sih sebenarnya ada yang murah, tapi tetap aja mahal buat kamu ya. Iya, Masalahnya tetap di aja kamu mahal. ya. Masalahnya di kamu. Ki. masalahnya di keuangan Nggak saya ada, ternyata. nggak ada yang mahal. Kamu aja yang miskin. Iya juga sih. Nggak ada cewek matre, cuma cowoknya aja yang nggak sanggup berarti. Duh. Oke Ki, yang pasti itu tadi obrolan kita tentang Sabang. Benar? Yang mudah-mudahan bisa jadi referensi juga nih untuk rekan-rekan yang mau liburan, mau main, mau healing Mau ya. healing ke Sabang atau karena Sabang ini wisata yang bisa dibilang instan ya. Iya, Karena untuk benar. mencapai ke sana itu nggak butuh Waktu yang lama. waktu yang lama, effort yang besar dan kalian bisa menikmati keindahan alam yang banyak banget. Luar biasa. Oke, kita bakal balik lagi nanti di episode-episode lainnya tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih seru, semakin seru dan tentunya seputar Aceh gitu ya. Jadi kalau teman-teman dan juga rekan-rekan ada yang pengen kita bahas, Iya. apapun itu boleh komen di bawah. Di bawah. Dan kalian tetap bisa terus pantengin ya YouTube channelnya TVRI Aceh Official karena di sini bakal ada banyak program-program lainnya yang bisa kalian tonton dan kalian bisa nikmati juga. Dan yang pastinya kalian tetap setia rakan-rakan sama BC. Bincang Aceh. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, sampai jumpa.